Oke. Bang Yonggi, gimana Bang terkait kasus hukum yang Abang tangani sekarang seperti apa Bang kelanjutannya? Kasus yang saya tangani sedang berlangsung di Polda Sumatera Utara. Terlapor Rospita Mangiring Tambu Bolon, sarjana hukum. Kenapa kita laporkan di Polda Sumatera Utara? Karena saya mendapat satu dokumen dari Pengadilan Negeri Binjai. Di situ dikatakan bahwa Rospita Mangiring Tambu Bolon mengaku-ngaku sebagai anak kandung dari Demak Tambu Bolon Dinar Bolsyahaan. Di satu sisi saya sudah tanya keluarga kandung Pak Demak Tambu Bolon, antara lain adiknya kandungnya masih hidup, Tiana Buru Tambu Bolon, kakak iparnya kandung ya Buru Tagaol Frida di Tangga Batu Balige, dan anak abangnya kandung ya Tupak Mangasih Tambu Bolon, bahwa Rospita Tambu Bolon itu bukan anak kandung, dia hanya anak pancingan. Anak pancingan itu seperti apa Bang? Anak pancingan doang, bukan anak angkat. Kalau disebut dia anak angkat juga harus ada bukti dari pengadilan. Inilah yang sempat dikatakan oleh pengacaranya yang namanya Ayub Napitupulu, ada bukti anak angkat dari pengadilan. Ternyata tidak ada, bohong besar. Didampingi oleh Ruth Silaban. Itu juga sudah saya minta diperiksa Polda Sumatera Utara. Sekarang kembali kita dibilang anak angkat, dibilang anak kandung. Kalau anak kandung berarti Dinar Syahani pernah hamil 9 bulan. Sementara tak satu pun orang yang pernah melihat Dinar ini hamil. Dan memang menurut Ibu Agnes Saragi, dia sudah periksa rahimnya Ibu Dinar ini kering, perut laki-laki alias mandu. Jadi sekarang ini pertaruhan kejujuran penyidik di Polda, dan ini tanggung jawab Kapolda loh. Dan ini harus dituntaskan Pak Kapolda, jangan main-main. Seorang jenderal tuh polisi harus mengerti hukum pidana. Periksa saja DNA-nya, apakah ada DNA Ibu Dinar di tubuhnya Rospita. Kalau tidak ada, silakan penjarakan langsung, karena sudah merugikan klien saya. Dia menguasai harta ini ratusan miliar, bukan main-main. Jangan beginilah biar ada kepastian hukum. Dan juga hakim pengadilan Tun ya dalam gugatan dia mengatakan sebagai ahli waris, tapi di surat warisnya ini dia ajukan kepada lurah ahli waris dari Demak Tambu Bolon yang sudah meninggal dunia. Tapi ini suratnya tidak jujur. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di Jakarta, di rumah istri kedua, Rosneliana Boru Manurung, di depan anaknya yang 5 orang. Baru dibawalah ke Binjai, ke rumah istri pertamanya di Narsiahan. Baru dikubur ke Tangga Batu Baliki. Nah ini juga Rospita juga dari sini bisa kita buktikan, dia memberikan keterangan palsu lagi di kelurahan, mengatakan dia sebagai satu-satunya ahli waris. Dari mana dia ahli waris? Anak kandung juga enggak, anak angkat juga kagak. Ya, dia kan hanya sebatas anak pancingan. Jadi bagi polisi termasuk Kapolri, khususnya Prabowo lah presiden, tegakkanlah hukum ini Pak Prabowo. Ya, saya siap membantu Anda jadi staf ahli, tak dibayar pun juga, biar negara kita ini bagus. Ya, saya ahli pidana. Oke, bagi kawan-kawan. Bang, Bang, motivasinya apa sih Bang? Apakah benar lebih ke ingin merebutkan harta atau gimana Bang? Motivasinya? Kalau Pak Demak Tambu Bolon ini meninggalkan utang yang banyak, pasti anak pancing ini bilang, oh, itu bukan bapak saya. Tapi karena almarhum ini meninggalkan harta ratusan M, nah sekarang ngaku-ngaku anak kandung. Kalau hanya surat itu bisa dibuat 1000 kali. Surat itu hanya untuk pendidikan, ya untuk pendidikan. Tapi untuk membuktikan itu, benarkah dia anak kandung? Itu gampang. Teorinya hanya 2. Mana bukti yang mengatakan
Dinar Syandu pernah hamil, fotonya mana? Saya bayar 50 juta kontan. Yang kedua, ayo Pak Kapolda, kita tes DNA lah. Kalau membongkar kuburan ini kan tidak boleh Pak Jonggi sendiri, harus polisi. Periksa, kita bongkar, biar kelihatan cambil rambutnya, adakah di dalam tubuh si Rosmita ini DNA-nya Ibu Dinar. Kalau tidak ada, tangkap. Ya motivasi si Rosmita dengan suaminya juga Dr. John Nabidubulu, harta. Dia sangka karena dia kuasai, dia balik nama semua dia bebas. Ini pun BPN yang membalik nama ini juga harus ditangkap ini nanti. Tidak boleh tidak. Dan oknum-oknum polisi yang menghalang-halangi penyidikan juga harus ditangkap, dipecat, itu dibuanglah tuh. Gak ada guna. Masih banyak orang mau calon polisi yang bagus. Itu aja. Hakim-hakim juga yang nggak bagus itu dibuang aja lah. Masih banyak orang mau jadi hakim. Ya kan? Jangan sekarang cengeng minta gaji naik. Tapi gaji naik pun kalau memang kerjanya nggak beres, itu apa itu jadi hakim? Padahal hakim itu apa? Demi keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini hukum karmanya jatuh sama kalian. Kasihan rakyat kecil ini mencari keadilan, mencari keputusan hakim yang benar. Harus mungkin nggak tahu lah apakah suap, saya nggak tahu lah itu. Saya juga nggak pernah suap-suap itu. Oke, thank you. Berarti langkah hukumnya apa bang? Sebagai kuasa hukum dari almarhum, langkah hukum abang apa untuk supaya Rosmita ini memang tidak masuk, tidak benar-benar bukan membuktikan dia itu bukan anaknya? Ya, laporan polisi di Polda sudah terlalu lama. Dimulai tahun 2021, sudah 3 Kapolda ganti. Makanya saya minta kepada Kapolri yang baru nanti, Presiden yang baru, angkatlah para Kapolda, para Kapolres yang mengerti hukum pidana. Kalau hanya pengamanan aja, satpam pun bisa, security pun bisa, ya kan? Tapi kalau polisi, karena dia pemegang wadah tunggal daripada hukum acara pidana, harus diangkat orang yang mengerti hukum pidana, hukum acara pidana. Nah, itulah dia.